masuk surga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa di channel ini. Semoga saudara semua sehat walafiat, bahagia di dunia, selamat di akhirat kelak. Kesempatan yang ada, mari kita manfaatkan, merespon. Agama disebut lintas agama. Apakah itu masuk surga? Ya masuk. Karena apa? Sudah ada gardu masing-masing. Betul nggak? Nabinya siapa? Atau malaikat siapa? Atau ulamanya siapa? Pemimpinnya siapa? Itu sudah ada channel-channelnya. Betul nggak? Ada juru kunci-kuncinya. Masuk surga. Makanya saya menganggap sungguh tidak adil kalau kita menganggap bahwa sebejat-bejatnya orang Islam dia akan masuk surga. Saya nggak setuju dengan pernyataan itu. Dan sungguh tidak adil kalau saya atas nama agama mengatakan Thomas Alva Edison itu akan masuk neraka karena dia bukan Islam. Sementara berkahnya penemuan Thomas Alva Edison, lampu-lampu listrik dan sebagainya yang menerangi masjid-masjid, yang menerangi gereja, yang menerangi Masjidil Haram, yang menerangi orang untuk sholat, menerangi orang untuk ngaji, itu semua karena hasil pemikirannya Thomas Alva Edison. Masa sih Thomas Alva Edison masuk neraka hanya karena dia bukan orang Islam? It is definitely unfair. Selagi orang itu agamanya Islam, sekalipun dia jahat, sekalipun dia ngerampok, sekalipun dia maling, sekalipun korupsi, ditangkap, masuk penjara, mati, masuk surga. Tapi kalau orang kafir, sekalipun orang baik, banyak kesodako, banyak bekerja juang, mati, masuk neraka. Kamu kan yakin begitu, bahwa orang Islam nanti masuk surga kan? Non-Muslim masuk neraka kan? Sekalipun di dunianya orang non-Muslim, dia punya yatim piatu, bisa nolong orang jompo, dia membangun kesejahteraan, buka lapangan kerja, kesehatan, berjuang siang malam, mati neraka. Orang Islam ngerampok, maling, ngelacur, masuk surga matinya. Begitu kan kamu yakinnya kan? Itu kan indoktrinasi yang saya alami sendiri. Iya, bukan katanya, saya yang mengalaminya sendiri. Dulu saya juga waktu kecil meyakini seperti itu. Orang kafir masuk neraka semuanya. Sekalipun tiap hari bagi-bagi duit. Sekalipun dia berjuang membela negara, berani mati sebagai pahlawan, masuk neraka karena non-Muslim. Seperti itu kan? Surga atau neraka bukan menurut angan-angan, persangkaan, persepsi, dan interpretasi manusia, tetapi merupakan konsekuensi dari hidup dan kehidupan yang dikerjakan di dunia. Allah telah menetapkan standar bahwa seseorang akan masuk surga dan sebaliknya neraka, sebagaimana ayatnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allaha yudkhilul ladina amanu wa amilus solihati jannatin tajri min tahtihal anharu wal ladina kafaru yatamatta'una wa ya'kuluna kama ta'kulul an'amu wan naru maswalahum. Sesungguhnya Allah memasukkan orang-orang mukmin dan beramal soleh ke dalam jannah yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, dan orang-orang kafir yang bersenang-senang di dunia dan mereka makan seperti binatang, dan jahanam adalah tempat tinggal mereka. Ayat tersebut jelas menggambarkan standarnya bahwa seseorang akan masuk surga bila kondisinya Islam, beriman, dan beramal soleh secara benar. Sedangkan narasi yang dibangun oleh manusia bahwa seseorang akan masuk surga meskipun bukan orang Islam asal berbuat baik. Tentunya narasi yang dibangun ini tidak sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh Allah. Maka paham yang menyatakan bahwa untuk masuk surga tidak harus orang Islam, asal berbuat baik untuk kemanusiaan, tidak komplain dengan standar yang telah Allah tetapkan. Sehingga tidak akan menjadi kenyataan, hanya angan-angan belaka. Kondisi ini karena amalan mereka. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul hal nunabbi'ukum bil asarina a'malan alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yakhsabuna annahum yuhsinuna sun'a
Ulaikal ladzina kafaru bi ayati rabbihim wa liqa'ihi fakhabitat a'maluhum falanuqimu lahum yaumal qiyamati wazna. Dalika jazaa'um jahannamu bima kafaru wattakhadhu ayati wa rasuli huzwa. Katakanlah, apakah akan kami tunjukkan kepadamu tentang orang-orang yang paling merugi perbuatannya, yaitu orang-orang yang telah sia-sia perbuatannya dalam kehidupan di dunia, sedang mereka menyangka mereka telah berbuat dengan sebaik-baiknya. Mereka itu orang-orang yang telah kufur terhadap ayat-ayat Tuhan mereka dan kufur terhadap perjumpaan dengan Dia. Maka hapuslah amalan-amalan mereka, dan kami tidak akan mengadakan suatu penilaian terhadap amalan yang mereka kerjakan pada saat hari kiamat. Demikianlah balasan bagi mereka, neraka jahanam, disebabkan karena kekafiran dan disebabkan karena menjadikan ayat-ayat Al-Quran dan Rasul-Rasul yang telah diutus menjadi olok-olok, hinaan, cercaan yang mereka kerjakan. Sedangkan orang yang pernah bersyahadat tetapi tidak menjalankan agama Islam, bermaksiat sampai akhir hidupnya sehingga belum tobat, maka kondisinya a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man khafat mawazinuhu fa ulaikal ladzina khasiru anfusahum fi jahannam khalidun talfahu wujuhun naru wa hum fiha kalihun alam takun ayati tutna alaikum fakuntum biha tukadzibun qalu rabbana ghalabat alaina shiqwatuna wa kunna qauman dhalin rabbana akhrijna minha fa in utna fa inna dhalimun qalaksa'u fiha wa la tukallimun. Dan barang siapa yang ringan timbangan amalnya, mereka itulah orang-orang yang merugikan dirinya sendiri. Mereka kekal di dalam jahanam. Mereka dibakar dengan api neraka. Mereka di dalam neraka dalam kondisi cacat. Bukankah ayat-ayat Al-Quran telah dibacakan kepadamu sekalian, tetapi kamu selalu mendustakannya? Mereka berkata, ya Tuhan, kami telah dikuasai oleh kejahatan kami dan kami adalah orang-orang yang sesat. Ya Tuhan, keluarkan kami daripadanya dan kembali kami ke dunia. Maka jika kami kembali ke dunia juga pada kekafiran, sesungguhnya kami adalah orang-orang yang dolim. Allah berfirman, tinggallah dengan hina di dalamnya dan janganlah kamu berbicara kepadaku. Demikian statement Allah terakhir kepada penghuni neraka. Lalu a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattaqun naro lati uiddat lil kafirin. Dan peliharalah dirimu dari api neraka yang disediakan untuk orang-orang kafir. Demikian ayat tersebut menyatakan bahwa Allah menciptakan neraka itu untuk orang kafir. Tetapi Allah memperingatkan pada kita agar berhati-hati, agar jangan sampai masuk ke neraka. Itu. Ada lagi. Orang kafir tempatnya neraka. Dan firman ini pasti benar dan akan terjadi. Bismillahirrahmanirrahim. Innalladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Sesungguhnya orang-orang kafir, yakni ahli kitab dan orang-orang musyrik, akan masuk ke neraka jahanam. Mereka kekal di dalamnya. Mereka itu adalah seburuk-buruk makhluk. Demikian. Dua ayat tersebut menyatakan secara fix bahwa orang kafir atau non-muslim tempatnya neraka. Cek kebenaran narasi Anda agar tidak tersesat. Demikian. Maaf saudara, gaya saya seperti ini. Bukan apa-apa, tapi memang inilah yang saya mainkan agar kebenaran tersampaikan secara efektif, bukan fiktif. Bila ada yang salah, mohon dimaafkan.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.